berani dan ikut mengatakan COVID-19 adalah tentara di antara tentara-tentara Allah. Lalu mungkin kita bertanya, bukankah ini buatan manusia? Kenapa ini dinisbatkan kepada tentara Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah, apakah ada sesuatu yang bergerak di bumi ini tanpa izin Allah? Apakah ada sesuatu di bumi ini yang berjalan tanpa seizin Allah? Sepertinya suasana ini sudah mulai mendekat, atau kita didekatkan oleh Allah dengan suasana tersebut. Sebentar lagi kemarau yang sangat panas dan ekstrim dengan jangka waktu yang lebih panjang daripada tahun sebelumnya akan sama-sama kita hadapi, kaum muslimin yang kami muliakan. Maka betapa berat ujian yang akan kita pikul ke depan. Dua bulan ini dimulai dari pertengahan Januari. Berita kematian demi kematian susul menyusul terjadi. Dan sekarang berita ini sudah menjadi berita dunia. Berawal hanya dari belasan orang, berlanjut sampai kepada ribuan, dan menyambung sampai kepada puluhan ribu. Yang terpapar dan positif terkena juga meningkat, angkanya terus bertambah. Hari ini sudah lebih dari 1 juta manusia positif terpapar oleh COVID-19. Makhluk Allah kecil, tak nampak. Seluruh negara-negara yang sangat kaya, yang sangat kuat, yang sangat dikjaya tumbang satu persatu. Italia merana meratap dan sudah tersungkur. Spanyol menuju kepada arah kematiannya. Perancis sudah tidak mampu lagi mengeluarkan suara erangannya. Suara sudah begitu habis, air mata sudah begitu kering. Amerika yang dulu begitu jumawa, sangat yakin dan percaya diri, hari ini Amerika ada di papan paling atas, terbanyak di seluruh dunia. Hampir 300.000 manusia positif terpapar di Amerika Serikat. Angka kematian juga tidak main-main, tidak tanggung-tanggung. Kalaulah umpamanya pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok yang dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok mau transparan dengan angka kematian mereka, mungkin hari ini sudah melebihi ratusan ribu yang mati hanya dalam waktu yang sebentar saja. Maka apa yang mau kita katakan? Demi Allah, saya hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali berani dan ikut mengatakan COVID-19 adalah tentara di antara tentara-tentara Allah. Lalu mungkin kita bertanya, bukankah ini buatan manusia? Kenapa ini dinisbatkan kepada tentara Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah, apakah ada sesuatu yang bergerak di bumi ini tanpa izin Allah? Apakah ada sesuatu di bumi ini yang berjalan tanpa seizin Allah? Segala sesuatunya adalah dalam aturan, skenario dan rancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuktabu kulla syai' 50 sana qabla khalqiha. Segala sesuatu 50.000 tahun sebelum diciptakan sudah tertulis apa yang akan terjadi. Allah telah tetapkan bahwa COVID-19 ini akan nanti ada. Sekarang seluruh negara-negara kuat telah mencurahkan seluruh potensi ekonominya secara habis-habisan dan belum mampu dan belum ada jaminan mereka akan mampu mengatasi ini. Maka akan serentak satu dunia mengalami kemelaratan, kehancuran ekonomi, kelaparan. Sudah mulai kelaparan merata di beberapa titik. Tidak ada lagi makanan, kampung-kampung mulai merana. Dan ini baru permulaan. Bagaimana nanti ke depan? Apalagi ada karantina wilayah, ada penghentian aktivitas, pemblokiran daerah-daerah, kampung-kampung. Tak mampu dibayangkan ke depan betapa beratnya kehidupan ini. Maka bagi siapapun kita yang menganalisa, ikut mempelajari hadis-hadis akhir zaman, Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam Sahih Imam Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad bahwa puncaknya nanti di akhir zaman, sebelum Dajjal keluar, sebelum tanda-tanda besar kiamat terjadi, adalah terjadi kelaparan, kelangkaan pakan
yang menyebabkan manusia menjadi jahat dan mereka menjadi kasar, brutal, tega membunuh tetangganya hanya demi sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Dia bunuh tetangganya itu. Sepertinya suasana ini sudah mulai mendekat, atau kita didekatkan oleh Allah dengan suasana tersebut. Sebentar lagi kemarau yang sangat panas dan ekstrim dengan jangka waktu yang lebih panjang daripada tahun sebelumnya akan sama-sama kita hadapi, kaum muslimin yang kami muliakan. Maka betapa berat ujian yang akan kita pikul ke depan. Kita kembali kepada COVID-19, tentara Allah Subhanahu wa taala. Adakah senjata canggih Cina mampu mengendalikannya? Adakah teknologi hebat Israel mampu menghentikannya? Adakah negara terkuat nomor 1 di dunia yang paling dijaya Amerika Serikat mampu memeranginya? Padahal apa yang mereka tidak punya? Apa yang mereka tidak punya? Ekonomi di tangan mereka, media mereka kuasai di seluruh dunia, tentara mereka yang terbaik katanya. Apa yang mereka tidak punya? Tetapi hari ini bahkan ribuan tentaranya positif COVID-19 dan mereka tidak mampu untuk mengatasinya. Ini adalah tentara Allah Azza wa Jalla, ibarat Allah yang kami muliakan. Tapi bagi kita orang beriman, kita tidak layak dan tidak pantas tegang, cemas, khawatir, takut. Paling banter kita meninggal dunia, status kita insyaallah syahid. Apanya ditakutkan? Kita berpindah dari kehidupan yang melelahkan ini kepada kehidupan yang tidak ada lagi kelelahan, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi yang pantas ditakuti, menuju kebahagiaan, menuju surga Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada yang ditakutkan. Allah mengharamkan kepada kita jangan takut. Fala takhafuhum, kamu enggak boleh takut dengan mereka. Apabila kita menderita, orang kafir juga menderita. In kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalau kamu tersiksa, kamu menderita, mereka yang kafir-kafir juga merasakan yang sama. Bedanya, mereka mati menuju neraka jahanam untuk diazab abadi selama-lamanya. Kalau kita mati, dosa-dosa kita diampunkan, kita syahid, dan kita menuju surga Allah yang kita rindu-rindukan. Maka tidak pantas orang beriman takut. Kalau kita orang beriman, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jika ada iman di dalam dada kita, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ringan, santai hidupnya di dunia ini. Tidak ada ketegangan dan ketakutan, tidak ada yang dicemaskan. Datang-datanglah. Yang penting saya harus antisipasi, yang penting saya harus jaga-jaga. Ibarat Allah, tidak pantas orang beriman merasa khawatir dan takut dalam hidup ini, karena tidak ada yang perlu ditakuti kecuali hanyalah Allah. Karena Allah lah penggenggam dunia dan akhirat. Allah lah pemilik neraka dan surga. Allah lah yang menentukan siapa yang layak untuk disurgakannya nanti dan siapa yang pantas dimasukkan ke neraka. Kenapa ada orang yang beriman kecemasan dan ketakutan dengan COVID-19, padahal dia adalah satu di antara tentara-tentara Allah, dan tentara Allah tidak akan memakan tentara Allah yang lain. Kalau kita merasa mendaftar atau terdaftar sebagai tentara Allah, tenanglah. Dia akan menjadi mitra kita, dia akan menjadi sahabat kita, dia tidak akan menyakiti kita walaupun dia ada di sekitar kita. Tapi syaratnya kita benar-benar, bukankah Allah yang berjanji, bukankah Rasulullah telah menyampaikan janji ini, ihfazillah yahfazkallah. Kau jaga Allah, Allah akan menjagamu. Jaga syariat Allah, jaga perintah-perintah Allah, laksanakan. Jaga larang-larangan Allah, tinggalkan. Allah yang jaga. Kemarin ini saudara kita yang kita cintai terpapar oleh virus. Padahal mereka adalah orang saleh, ahli zikir, bertakwa, tapi mereka terkena virus. Jawabannya, bukankah mereka ahli zikir? Bukankah mereka orang saleh yang bertakwa? Lalu kenapa mereka kena? Karena ada satu maksiat yang mungkin sudah terlaksanakan oleh mereka, dan maksiat itu tidak mereka sadari atau belum sampai ilmunya kepada mereka. Allah tegur mereka. Apa maksiatnya? Rasulullah larang agar jangan berkumpul-kumpul ketika sedang dalam keadaan wabah yang menyebar. Itu perintah Rasulullah SAW.
Di dalam hadis Sahih Imam Al-Bukhari, di kitab Sahih Al-Bukhari nomor 3473, Rasulullah perintahkan agar kita tidak membaur, agar kita tidak bercampur, agar kita mengisolasi diri, agar kita menjaga jarak. Ini perintah Rasulullah. Ketika dilanggar, walaupun kita orang yang beriman, orang yang bertakwa, ahli zikir, soleh dan taat, sudah berzikir pagi petang, sudah baca ayat kursi, sudah baca surat Al-Kahfi Kamis malam Jumat, akan terjamin terjaga. Kita betul-betul jauhkan dari diri dari dosa dan maksiat. Iya, bagus, tapi ada satu maksiat yang sudah dikerjakan tanpa disadari. Maksiatnya adalah berkumpul ketika Rasul melarangnya berkumpul, bersatu bergaul ketika Rasulullah melarang bersatu dan bergaul. Ibarat Allah yang kami muliakan, bagi kita umat Islam, insya Allah dalam khutbah kedua secara ringkas saya akan sampaikan apa senjata-senjata kita untuk supaya kita tidak khawatir. Ini sampai ketika kepada khawatir, di mana dia tidak mau lagi berusaha keluar, nggak mau lagi ketemu manusia, tidak mau sama sekali berinteraksi, ya, dengan alasan saya harus karantina diri, saya takut. Ketakutannya ini menjadikannya sama sekali tidak lagi berinteraksi. Untuk tempat-tempat yang sudah zona merah, sudah pasti penyebarannya sangat kuat, ya, kita patuhi itu, sami'na wa ta'na. Tapi daerah-daerah yang masih dikatakan menuju jalur kuning atau zona kuning, harusnya kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita. Dalam artian, kita masih bercocok tanam, kita masih perhatikan ternak kita masih bisa berinteraksi, belanja ke pasar, berdagang. Tapi ketika pemerintah setempat, majelis ulama kita mengatakan sekarang wilayah ini atau seluruh wilayah se-Indonesia umpamanya tidak boleh lagi ada yang keluar, maka baru ketika itu sami'na wa ata'na. Selebihnya, bila itu belum keluar instruksinya, maka kita diharuskan untuk tetap menjalani hidup ini apa adanya, sambil waspada, sambil jaga-jaga, akhdun bil asbab, sambil berzikir, baca doa, amalan-amalan yang bisa melindungi dan membentengi diri. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara.